Teddy Juniansyah, mantan karyawan Bank Mandiri Cabang Sukajadi, yang merupakan satu di antara 3 terdakwa kasus pencurian uang senilai 99,5 juta rupiah dari cek milik nasabah CEO Holiday Angkasa Wisata mengaku hilaf. Hal itu disampaikan Teddy Juniansyah di tengah pembacaan tuntutan yang akan digelar PN Kelas 1A Palembang melalui kuasa hukumnya Idasril Tanjung, AKBP Purnawirawan Haji Jafrial, dan Maya Puspa Revanita. Idasril Tanjung menjelaskan kliennya mengakui perbuatannya yang merugikan Deddy Suparman yakni CEO Angkasa Holiday Wisata. 2 terdakwa lainnya yakni Hartono merupakan teman Teddy Juniansyah yang diminta untuk mencairkan cek milik CEO Holiday Angkasa. Kemudian terdakwa Hartono yang memerintahkan Rusdi yang merupakan teman satu kantor Hartono. Idasril Tanjung menegaskan bahwa dalam kasus tersebut kliennya tak ada niatan terencana untuk mencair cek giro milik nasabahnya tersebut. Lalu seperti apa kasusnya? Idasril Tanjung menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban Deddy Suparman, yang merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri membuka cek giro di kantor cabang Mandiri Sukajadi di tahun 2021. Saat itu Deddy meminta untuk dicetakkan cek giro, dan ketika cek itu akan diserahkan oleh bagian teller ke pihak korban, kliennya melihat ada cek tergeletak di meja, dan saat itu terdakwa mencuri 1 lembar cek dari buku cek tersebut. Dijelaskan Idasril Tanjung kliennya hilaf mengambil 1 lembar cek tanpa sepengetahuan korban. Namun entah bagaimana, yang menurut Idasril lantaran kebutuhan cek milik Deddy yang ada di tangan kliennya tersebut diberikan kepada terdakwa Hartono untuk dicairkan. Meski telah berpindah tangan ke terdakwa Hartono, cek rekening tersebut tidak serta-merta dicairkan oleh teman kecil Teddy Juniansyah tersebut. Disebut Idasril, Hartono pun sempat lupa pernah menerima cek kosong dari Teddy Juniansyah. Cek tersebut juga waktu itu hanya disimpannya saja. Setelah berselang waktu yang lama oleh terdakwa Hartono, cek kosong tersebut diberikan ke terdakwa Rusdi. Di sini Idasril menyebut Teddy semula tak mengenal siapa Rusdi. Sehingga yang mengambil ke bank itu Rusdi dengan nilai Rp99.500.000. Celaka bagi 3 terdakwa, transaksi senilai 99,5 juta dari rekening korban tersebut diketahui Deddy Suparman melalui notifikasi M-Banking miliknya. Atas kejadian itu, Deddy melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian yang berujung 3 terdakwa akhirnya ditangkap dan kini menjalani persidangan. Lebih lanjut, Idasril Tanjung mengatakan, sekarang uang yang dicuri sebesar Rp99.500.000 telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Terkait dengan klien kita terdakwa pencurian cek, ini seperti apa? Ya, jadi gini. Jadi klien kami ini bernama Teddy Juniansyah. Beliau ini disangkakan dalam perkara pencurian ya, 362, 363. Nah, beliau ini saat ini sudah masuk masa persidangan. Sudah saat ini sudah menjalani pemeriksaan terdakwa di persidangan, prosesnya itu. Nanti lagi kita menunggu tuntutan. Teddy tidak sendirian, dia ada 2 orang lagi, satu bernama Tono, yang kedua bernama Rusdi. Jadi bertiga. Nah, peran Teddy ini sebenarnya beliau awalnya adalah salah satu pegawai di Bank Mandiri Sukajadi ya. Saat itu beliau di posisi sebagai koordinator teller. Nah, beliau selama ini ya di dalam bekerja itu akhirnya oleh pimpinannya dipindahkanlah ke Bank Mandiri cabang Sungai Miling. Nah, bagaimana peristiwa pencurian itu terjadi? Pencurian ini sebenarnya waktu beliau bekerja di cabang Sukajadi, ada salah satu klien dia yang bernama
Dedi ya, CEO Lili Angkasa, yang menjadi nasabah prioritas di sana. Nah, ketika itu sekitar tahun 2020, 2021, 2022 sekitar itulah ya. Nah, itu minta cek lah waktu itu. Nah, di situ ketika itu ya namanya orang, saya tidak tahu pikiran apa kemarin. Jadi ketika ada tergeletak cek yang akan diserahkan kepada Pak Dedi itu, salah satu cek itu dia tarik dari buku cek itu ke tengahnya, diambil. Entah bagaimana, apakah ketika cek itu diserahkan dengan jumlah 25 itu, apakah Pak Dedi mengikut atau tidak, tapi faktanya memang kami mengakui bahwa dia mengambil itu ketika cek itu sebelum diberikan kepada Dedi. Nah, selama itu sebenarnya tidak ada niat untuk mengambil saat itu. Jadi cek itu ya disimpannya saja dalam buku. Nah, itu yang dia sampaikan, karena kebutuhan atau bagaimana di 2023 Oktoberan ini, Oktober, dia terkiran itu sehingga dia menghubungi temannya yang bernama Tono itu. Dia bilang ada loka modalnya gitu. Nah, akhirnya si Tono itu bersedia, dan Tono itu klien saya itu bilang kalau bisa jangan. Akhirnya si Tono misalnya, tapi Tono juga sempat bilang di persidangan itu bahwa saya sudah sempat lupa, dia bilang. Artinya memang pencurian ini bukan didesain ya, bukan sebuah rencana, tapi karena kebetulan dan teringat, makanya bila ada kesempatan, makanya mereka melakukan itu. Jadi oleh si Tono diserahkan ke sendiri, Kusdi namanya. Jadi yang mengambil itu bank Mandiri yang ada di Asam 11 ya. Nah, akhirnya uang dicairkan 99 juta. Karena ketahuan itu karena Pak Dedinya tahunya dari notifikasi. Akhirnya Pak Dedi menghubungi bank. Nah, ketika menghubungi pihak bank, akhirnya diketahui bahwa uang ini adalah telah ditarik. Singkat cerita, akhirnya ya diketahui, akhirnya Tono akhirnya mengakui perbuatan dia dan uang itu dia serahkan, kan gitu. Terus juga Pak klien saya Teddy itu juga karena ketahuan juga ketika dia ditangkap dan terus uang itu juga dikembalikan. Artinya secara kerugian saat itu secara material itu sudah dijadikan saat ini sebagai barang bukti di persidangan. Nah, di persidangan juga secara terbuka klien kami dengan yang lainnya itu juga minta maaf secara langsung dengan Pak Dedi bahwa perbuatan dia ini salah, dan tentu hakim juga saat itu yang meminta agar klien saya itu datang untuk meminta maaf, dan Pak Dedi juga saya lihat saat itu juga menerima maaf itu dengan klien saya memeluk dia ya. Nah, tentu ini adalah pelajaran bagi klien bahwa perbuatan sekecil apapun tentu akan ada sanksinya. Nah, Teddy selama ini beberapa bulan ini sudah menjalani sanksinya, itu sudah ditahan di kepolisian dan ditahan juga di kejaksaan. Kami tentu sangat berharap Pak Dedi sebagai korban, kami sangat tentu kami prihatin sekali, dan kami mendorong memang untuk Teddy meminta maaf dan mengakui kesalahan itu, dan itu pun sudah diakui, dan mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi catatan-catatan,
akan menjadi perubahan perilaku karena sesama muslim tetap ada di dalam. Tim Liputan Sumseluk Data TV melaporkan.